Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Śrīmad Bhagavatam Skanda 1 Bab 9 Sloka 19. Lanjutan, Bhisma Dewa wafat di hadapan Krishna. Asyanubhavam Bhagavan Veda Guyatamam Shiva Dewarsir Narada Shaksat Bhagawan Kapilo Nripa. Artinya, wahai Raja, Dewa Siwa, Narada, resi di kalangan para dewa, dan Kapila, inkarnasi Tuhan, semuanya mengenal rahasia kemuliaannya melalui relasi langsung. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Esi Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Para penyembah murni Tuhan semuanya adalah para bhawa atau insan yang mengenal keagungan Tuhan dalam berbagai jenis pelayanan yang dilakukan dengan penuh cinta dan bersifat transendental. Seperti halnya Tuhan memiliki berbagai inkarnasi yang jumlahnya tak terbatas, yang bersumber dari wujud paripurnanya. Ada juga para penyembah murni Tuhan yang tak terhingga banyaknya, yang tekun dalam pertukaran bhakti dalam berbagai rasa. Secara umum ada 12 penyembah agung Tuhan, yakni Brahma, Narada, Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Prahlada, Bhisma, Janaka, Sukadewa Goswami, Bali Maharaj, dan Yama Raja. Walaupun Bhisma Dewa sendiri merupakan salah satu orang dari mereka, beliau hanya menyebutkan 3 dari 12 penyembah besar yang mengenal keagungan Tuhan. Srila Wiswanatha Cakrawati Thakur, salah seorang acarya besar zaman modern, menjelaskan bahwa anubhava atau keagungan Tuhan pertama dimuliakan oleh penyembah dalam kebahagiaan rohani yang memunculkan tanda-tanda seperti keluarnya keringat dingin, badan gemetar, menangis, bercak-bercak merah pada kulit, dan lain sebagainya. Tanda-tanda tersebut semakin bertambah seiring dengan semakin mendalamnya pengertian tentang keagungan Tuhan. Berbagai pemahaman bahwa tersebut terjadi secara timbal balik antara Yashoda dan Sri Krishna, atau Yashoda mengikat Krishna dengan tali, dan juga tampak pada waktu Krishna mengemudikan kereta Arjuna yang dilatari oleh hubungan rasa saling mengasihi. Kemuliaan Tuhan diperlihatkan apabila Tuhan takluk kepada penyembahnya, dan keadaan itu merupakan ciri lain dari keagungan Tuhan. Sukadewa Goswami dan Kumara bersaudara telah mantap dalam kedudukan transendental, namun mereka dialihkan oleh sifat bhawa yang lain, sehingga mereka menjadi penyembah murni Tuhan. Kesulitan yang diberikan kepada para penyembah oleh Tuhan merupakan contoh lain pertukaran bhawa rohani yang bertimpal balik antara Tuhan dan para penyembahnya itu. Tuhan bersabda, "Aku menempatkan penyembahku dalam kesulitan, dan dengan demikian ia semakin disucikan atau dikuatkan dalam pertukaran bhawa rohani bersamaku." Apabila Tuhan menempatkan penyembahnya di dalam banyak kesulitan, itu berarti bahwa penyembah itu sedang diselamatkan dari ikatan atau hubungan material yang menyesatkan. Hubungan material didasarkan pada pertukaran kenikmatan material, dan itu bergantung pada berbagai sumber daya material. Karena itu, apabila sumber daya material pengikut itu ditarik oleh Tuhan, maka ketertarikan penyembahnya akan 100% beralih untuk tertarik pada Tuhan dalam melakukan pelayanannya dengan penuh rasa cinta. Jadi, demikianlah cara Tuhan mengangkat roh yang terjerumus dalam lumpur kehidupan material. Kesulitan yang ditimpakan kepada penyembah oleh Tuhan berbeda dengan kesulitan akibat perbuatan dosa. Seagung seperti Brahma, Siwa, Narada, Kapila, Kumara, dan Bhisma,
seperti yang tersebut di atas, dan seorang dapat menyarap makna keagungan Tuhan atas karunia mereka. Selanjutnya, Sloka 20. Ya manyasi matuleyang priyang mitrang suritamam akarasa ciwam dutang soridat athasharatim. Artinya, wahai raja, hanya karena ketidaktahuan sajalah engkau berpikir bahwa pribadi tersebut adalah saudara, misanmu, teman dekat, yang mengharapkan kesejahteraanmu, penasehat, duta, dermawan, dan sebagainya. Padahal dialah personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Penjelasan: Sri Krishna bertindak sebagai saudara misan, adik, kakak, teman, pribadi mulia yang mengharapkan kesejahteraan, penasehat, duta, dermawan, dan lain sebagainya bagi Pandawa. Namun, dialah personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia dan kemurahan hatinya yang tiada bersebab terhadap penyembah-penyembah murninya, Sri Krishna melakukan segala jenis pelayanan. Tetapi itu bukan berarti bahwa kedudukannya sebagai personalitas yang mutlak telah berubah. Jika seorang berpikir bahwa Sri Krishna adalah manusia belaka, maka itu merupakan jenis kebodohan yang paling kasar. Selanjutnya, Sloka 21. Sarvatmana samadriso hiya dvayashanahan kritehe tat kritam mati vaisamyang nirawadyasyana kvacit. Artinya, sebagai personalitas Tuhan yang mutlak, Dia hadir di hati setiap orang. Kemurahan hatinya sama terhadap semua orang, dan Dia bebas dari ego palsu, diskriminasi. Karena itu, apapun yang dilakukan olehnya bebas dari hal-hal material yang membekukan. Dia bersikap adil, merata. Penjelasan: Tuhan bersifat mutlak. Karena itu, tidak ada sesuatu pun yang dibedakan oleh Tuhan. Tuhan adalah kaiwalya. Tidak ada sesuatu pun yang Dia kecualikan. Segala sesuatu dan semua makhluk adalah manifestasi energi-energinya, dan dengan demikian Tuhan hadir di mana-mana melalui energinya. Sebab Tuhan tidak berbeda dengan energinya sendiri. Matahari identik dengan tiap jengkal cahayanya dan tiap partikel molekul cahayanya. Demikian pula Tuhan tersebar melalui berbagai energinya. Tuhan adalah Paramatma atau roh yang utama yang hadir di hati setiap orang sebagai penuntun tertinggi, sehingga Tuhan merupakan kusir dan penasihat semua makhluk hidup. Karena itu, ketika Tuhan memperlihatkan dirinya sebagai kusir kereta Arjuna, tidak ada perubahan pada kemuliaan kedudukannya. Sri Krishna bertindak sebagai kusir kereta atau sebagai utusan, semata-mata digerakkan oleh kekuatan bhakti penyembahnya. Krishna tidak memiliki urusan dengan konsep hidup materialistik, sebab Dia beridentitas spiritual mutlak. Oleh karena itu, tidak ada perbuatan yang berderajat lebih tinggi atau lebih rendah bagi Dia. Sebagai personalitas Tuhan yang mutlak, ego palsu bukanlah kepunyaan Krishna, sehingga Krishna tidak mempersamakan dirinya dengan apapun yang berbeda dengannya. Konsep ego material diseketimbangkan dalam diri Krishna. Karena itu, derajat Krishna tidak direndahkan dengan menjadi kusir kereta penyembah murninya. Itulah kemuliaan penyembah murni, bahwa hanya mereka yang dapat menyebabkan pelayanan dari pihak Tuhan yang Maha Penyayang. Selanjutnya, Sloka 22. Tatapyekanta bhaktesu pasyabhupanukam pitam yan mesum styajatah shakshat
Krishna darsanam agataha. Artinya, dia bermurah hati kepada semua insan secara merata. Namun, dia datang di hadapanku dengan sikap penuh keramahan pada waktu hidupku akan berakhir. Sebab diriku adalah abdinya yang tak pernah lepas dari pelayanan kepada dia. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, isi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Yang Maha Kuasa, personalitas yang mutlak, Sri Krishna, adil sama rata terhadap semua orang. Namun, dia bersikap lembut terhadap penyembahnya yang tidak pernah menyimpang. Dari sikap berserah diri, serta tidak mengenal siapapun yang lain sebagai pelindung dan tuannya. Menjadikan Tuhan sebagai pelindung dengan keyakinan penuh sebagai kawan dan tuan adalah keadaan alami dari kehidupan yang kekal. Entitas hidup atau para jiwa diciptakan oleh kehendak Yang Maha Kuasa sedemikian rupa sehingga ia akan mendapatkan kebahagiaan tertingginya apabila ia menempatkan dirinya dalam keadaan bergantung secara mutlak. Kecenderungan yang sebaliknya akan mengakibatkan kejatuhan atau peluang untuk jatuh yang ada pada entitas hidup disebabkan oleh kecenderungannya salah mengidentifikasi diri, yaitu menganggap diri bebas berkuasa atas alam material. Akar penyebab segala masalah terletak pada egoisme palsu itu. Seharusnya siapapun kepada Tuhan ia berpaling dalam segala keadaan. Kehadiran Sri Krishna di tempat akan wafatnya Bhismaji adalah karena Bhismaji merupakan penyembahnya yang tak pernah menyimpang. Arjuna memiliki hubungan keluarga dengan Krishna sebab Krishna adalah saudara misan Arjuna dari pihak ibu. Namun, hubungan keluarga seperti itu dengan Krishna tidak dipunyai oleh Bhisma. Karena itu, penyebab ketertarikan Bhismadewa kepada Krishna adalah hubungan dekat antara jiwa. Tetapi karena hubungan lahiriah begitu menyenangkan hati dan alami, Sri Krishna lebih senang apabila dirinya disapa sebagai putra Maharaja Nanda, putra Yashoda atau kekasih Radharani. Sebab akrab tersebut melalui hubungan lahiriah bersama Tuhan adalah ciri lain dari bhakti dalam cinta kasih yang bertimpal balik. Bhismadewa menyadari manisnya rasa spiritual tersebut. Karena itulah Bhismadewa suka menyapa Krishna sebagai Wijaya Sakhe, Partha Sakhe, dan lain sebagainya. Persis seperti nama-nama Nanda Nandana atau Yasoda Nandana tersebut. Cara terbaik untuk memantapkan hubungan kita dalam rasa manis yang spiritual ialah mendekati Krishna melalui para penyembahnya yang sudah diakui olehnya. Hendaknya kita jangan mencoba menjalin hubungan dengan Krishna secara langsung. Harus ada media yang murni dan mampu untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Selanjutnya, sloka 23. Bhaktya vesya mano yasmin wacaya nama kirtayan tyajan kale warang yogi mucyate kama karma bihi. Artinya, Tuhan yang Maha Esa yang muncul dalam pikiran sang penyembah melalui bhakti dan meditasi kusuk dan melalui menyanyi nama suci akan membebaskan sang penyembah dari ikatan kegiatan berpahala pada saat penyembah meninggalkan badan materialnya. Penjelasan: yoga artinya memusatkan pikiran untuk bebas dari segala ikatan terhadap semua hal lain. Dan sebenarnya pemusatan pikiran seperti itu adalah samadhi atau 100% sibuk dalam pelayanan bhakti kepada Tuhan. Barang siapa yang pikirannya terpusat dengan cara seperti itu disebutkan sebagai seorang yogi. Seorang yogi pecinta Tuhan seperti itu menyibukkan diri dalam pelayanan kepada Tuhan 24 jam sehari, sehingga seluruh perhatiannya kusuk berpikir tentang Tuhan dalam bhakti yang terdiri dari 9 cara, yakni mendengarkan tentang Tuhan,
memuji Tuhan, mengingat Tuhan, memuja Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menjadi pelayannya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjalin hubungan persahabatan, ataupun mempersembahkan segala sesuatu yang seorang miliki kepadanya. Melalui latihan yoga seperti itu atau terhubung dengan Tuhan dalam pelayanan kepadanya, seorang praktisi yoga akan langsung dikenali oleh Tuhan sendiri. Hal ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita terkait dengan tahap kesempurnaan tertinggi samadhi. Tuhan menyatakan bahwa penyembah langka seperti itu adalah yang terbaik di antara semua yogi, karena karunia suci dari Tuhan memungkinkan yogi yang sempurna tersebut memusatkan pikirannya kepada Tuhan dengan rasa kesadaran yang sempurna. Sehingga dengan mengucapkan nama sucinya sebelum meninggalkan badan, energi internal Tuhan segera memindahkan yogi itu ke salah satu planet yang kekal. Di planet yang kekal itu tidak ada soal kehidupan material maupun faktor-faktor pengiringnya. Dalam keberadaan material, makhluk hidup harus menanggung keadaan material berupa 3 jenis penderitaan. Kehidupan demi kehidupan, menurut pekerjaannya yang menghasilkan pahala. Kehidupan material seperti itu dihasilkan oleh keinginan material belaka. Bakti kepada Tuhan tidak mematikan keinginannya alamiahnya makhluk hidup, melainkan keinginan itu beralih ke pelayanan bakti. Hal ini membuat keinginan menjadi terpenuhi syarat untuk dipindahkan ke angkasa spiritual. Pemusatan pikiran Panglima Bhismadewa mengacu pada suatu jenis yoga khusus yang disebut Bhakti Yoga, dan beliau sangat beruntung karena Tuhan Yang Maha Esa hadir secara langsung di hadapannya sebelum beliau meninggalkan badan materialnya. Karena itu Bhismadewa menginginkan agar Sri Krishna tetap dalam penglihatannya dengan ayat-ayat sebagai berikut. Selanjutnya sloka 24. Sadewa dewo bhagavan pratikshatam kalewaram yawat idam hinomi aham prasannaha suruna locano lashan mukham bujo dhyana patas caturbujaha. Artinya, semoga Tuhanku, Dia yang berlengan 4 dan Dia yang berwajah seindah bunga padma, dengan riasan yang sangat indah, dengan mata laksana merahnya matahari terbit, tersenyum bermurah hati, menunggui diriku di saat aku akan meninggalkan badan material ini. Penjelasan. Bhismadewa mengetahui dengan baik bahwa Sri Krishna adalah wujud asli Narayana. Pujaan hati beliau adalah Narayana yang berlengan 4, di mana beliau mengetahui bahwa Narayana yang berlengan 4 itu adalah inkarnasi paripurna Sri Krishna. Secara tidak langsung, Bhismadewa menginginkan Sri Krishna mewujudkan dirinya dalam bentuknya sebagai Narayana yang berlengan 4. Seorang Vaishnava selalu rendah hati dalam bersikap. Sudah pasti 100% bahwa Bhismadewa akan memasuki Vaikunta Dhamma pasca beliau meninggalkan badan materialnya. Namun, sebagai seorang Vaishnava yang selalu rendah hati, beliau tak enggan-enggan menunjukkan keinginannya agar dapat melihat ketampanan wajah Tuhan sebelum beliau berpulang nanti. Hal ini dilatari oleh keadaan yang akan beliau hadapi nanti pasca beliau meninggalkan badan materialnya. Mungkin beliau tidak lagi pada posisi bertatap muka langsung dengan Tuhan. Seorang Vaishnava tidak pernah sesumbar bahwa dirinya pasti diterima oleh Tuhan. Meskipun Tuhan telah menjamin bahwa penyembah murninya dipastikan memasuki tempat tinggal Tuhan. Dalam ayat ini, Bhismadewa berkata, selama hamba belum meninggalkan badan ini berarti bahwa Panglima Besar ini akan meninggalkan badannya atas kehendaknya sendiri. Beliau meninggal dunia bukan karena dipaksa oleh hukum-hukum alam. Bhismadewa begitu perkasa sehingga beliau dapat tinggal di dalam badannya selama beliau masih menginginkannya. Berkat untuk dapat hidup abadi ini beliau peroleh dari ayahnya. Bhismadewa menginginkan agar Tuhan tetap berdiri di hadapannya dalam wujud visualnya sebagai Sri Krishna, Sri Narayana yang berlengan 4,
agar beliau dapat memusatkan pikirannya kepada Narayana sehingga kusuk dalam meditasi seperti itu. Dengan demikian, bukan masalah bagi beliau kemanapun beliau harus menuju. Keinginan seorang penyembah murni untuk kembali ke kerajaan Tuhan bukanlah karena dorongan nafsu, tidak pernah. Sepenuhnya dia bergantung kepada kehendak mulia Tuhan. Walaupun jika Tuhan menghendaki dia masuk ke neraka, penyembah murni itu tetap merasakan kepuasan yang sama. Satu-satunya tuntutan hati seorang penyembah murni adalah berharap agar dirinya selalu kusuk berpikir tentang kaki padma Tuhan dalam keadaan manapun. Cita-cita dan harapan Bismadewa hanyalah agar pikirannya kusuk mengarah pada Tuhan dan kemudian meninggal dunia sambil berpikir seperti itu. Itulah cita-cita tertinggi penyembah murni. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Gran Raja Srimad Bhagavatam Mahapurana.